Nah, Bapak Ibu, kita ada di minggu ke-14, hampir di ujung semester kita ini. Lalu tampaknya dari grup yang tergabung di Learn kita akhirnya tinggal ada 7 orang ya. Grup satu, grup 2 itu 2 orang. Ini namanya yang tidak aktif saya coret aja ya. Karena apa? Udah cukup lama nggak login bahkan di Learn. Pak Basir ini masih kelihatan login tapi juga nggak aktif melakukan question hunt ya. Juga oleh grup 2 tampaknya tidak berhasil direkrut untuk melakukan project clustering. Jadi saya anggap mungkin menyerah. Nah, lalu di tabel skor kita ini, tabel skornya sampai question hunt 4 ya. Itu ada 3 nama ini yang merah. Tapi yang lain-lainnya ada skornya grup 3 yang memimpin sejauh ini ya. Mungkin karena juga bertiga ya, tapi masih ada beberapa question hunt lagi yang bisa yang belum belum saya scoring ya. Ada question hunt 5 soal kekhawatiran dan peluang dan question hunt 6 soal prediction. Nanti akan saya scoring. Lalu minggu depan ada kuliah dari Pak Andre Wijaya lagi yang waktu itu pernah hadir juga mengisi 1 kali. Nanti ada satu question hunt lagi habis kuliah itu akan saya posting ya. Lalu Bapak Ibu tugasnya tinggal satu question hunt dan satu project UAS ini ya. Ini deadline-nya tanggal 4 Mei. Jadi udah saya buat juga forumnya, tinggal posting di sini seperti project clustering hanya saja melakukan prediction ya dengan data COVID di sini. Ya, jadi kita malam ini akan coba lihat ya kasus prediction dan apa contoh yang tersedia di Learn. Lalu kita akan coba pikirkan mudah-mudahan sih eh, Bapak Ibu melakukan tugas predictionnya lebih berhasil ya daripada clustering. Walaupun clustering itu lebih mudah, cuman Bapak Ibu mungkin terpaksa banyak belajar membiasakan diri dulu dengan codingnya, dengan datanya begitu ya, sehingga kemarin ada beberapa kelompok yang mengumpulkan ulang, belum saya scoring lagi nanti kalau sudah saya akan tulis di forum project itu juga. Ya. Nah, dari aturan main itu ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini. Jadi minggu depan ada Pak Andre Wijaya akan mengisi lagi, ada satu question hunt lagi berdasarkan recording kuliah itu yang akan dibuka. Terus tinggal 3 minggu lagi tanggal 4 Mei Bapak Ibu mengumpulkan project prediction terus kuliah ini tugasnya selesai. Ya. Nah, untuk melakukan project prediction ya, eh, ini di Learn ada beberapa tab ya. Sebenarnya secara matematis prediction itu adalah regression. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ngeklik yang prediction ini ya, tab prediction ini sebenarnya ada beberapa video tentang Gary ya melakukan prediction terhadap nilai IPK mahasiswa berdasarkan apa data-data ketika dia masuk ke UPH ya. Ini ada skripsinya juga. Bapak-bapak bisa baca atau lihat diskusi recordingnya ya. Tapi teknik yang dia gunakan di sini ya sebenarnya adalah logistic regression ya karena yang dia coba ramalkan ya adalah eh, hanya dua sih logikanya ya apakah jadi yang dia berusaha ramalkan adalah apakah IPK seorang mahasiswa itu di bawah 2 ya pada saat tahun pertama artinya dia bisa terancam DO atau di atas 2 ya. Atau dia juga berusaha meramalkan apakah si mahasiswa itu di tahun pertama IPK di atas 3 which is di atas rata-rata atau di bawah 3 gitu ya. Jadi dia tuh berusaha memprediksi sesuatu yang digital ya yang cuma 0 atau 1 begitu ya. Sehingga tekniknya untuk melakukan itu pakai logistic regression. Lalu dari data-data ketika admission ke UPH, calon mahasiswa itu bisa berusaha diramal ya. Jadi dari semua ribuan data mahasiswa yang masuk di tahun tersebut dipecah ya sekian persen jadi untuk melatih machine learningnya, sekian persen lagi untuk nanti testing ya. Tapi udah ketahuan IPK mahasiswa itu
apa berapa di tahun pertama ya, sehingga nanti bisa dicek akurasinya begitu ya. Nah, itu skripsinya maupun recording pembahasannya Bapak-bapak bisa baca ya. Tapi tidak mesti untuk melakukan prediction COVID memakai teknik yang semacam itu. Ya. Teknik yang lebih biasa bukan logistic regression tapi regression polos. Ya, ini ada beberapa recording juga ya dan apa pembahasan video-video dari yang lalu. Terus ada saya pilihkan juga dari YouTube ini penjelasan tentang linear regression, linear regression analysis dan random forest ya. Nah, kalau random forest itu lebih tidak linear. Gary juga pakai random forestnya ya untuk memprediksi IPK mahasiswa. Tapi saya sih anjurkan bapak-bapak mencoba dengan linear regression dulu karena random forest itu ya dia pakai decision tree, berusaha memisahkan apa data ya, mempredik data ke dalam kelompok-kelompok, tetapi pakai pohon keputusan dengan probabilitas tertentu ya. Itu lebih non-linear, lebih nggak kelihatan matematikanya ya, tidak transparan bisa dibilang begitu ya, sehingga ujungnya mungkin kita nggak tahu tuh kenapa seseorang itu diramal kalau dalam kasus Gary apakah IPK-nya di bawah nol atau apa di bawah 2 atau di atas 2 gitu ya. Jadi eh, dia kurang transparan karena tidak pakai matematika linear regression biasa ya, random forest itu ya. Tapi memakainya sih mudah ya, Bapak Ibu tinggal panggil modulnya terus pakai terus bisa bikin perbandingan ya. Tapi saya mendorong untuk pakai regression yang biasa dulu untuk prediction ya. Jadi tab yang sangat relevan buat Bapak Ibu untuk melakukan project prediction adalah yang COVID prediction ini nih. Ya, di sini ada coding dua dua buah ya. Ini coding yang di atas ini tuh waktu masih agak di tengah-tengah Omikron ya dan berbagai percobaan dari fase Delta ya karena kuliah ini udah mulai begitu pandemi jalan ya. Jadi di tengah data yang bergerak ada percobaan-percobaan juga di sini. Tapi begitu fase Omikron itu berakhir ya, ada coding yang di bawah ini ya yang lebih berusaha meramalkan dengan angka-angka total ya, total kasus, total kematian gitu ya. Mungkin yang ini lebih mudah karena secara umum ya berusaha meramalkan sesuatu yang bergerak secara waktu ya itu sangat-sangat sulit karena artinya fenomena yang kita berusaha predik itu lagi di dalam pergerakan ya. Memang itu selalu apa menjadi godaan tersendiri buat kita ya. Eh, Bapak Ibu yang belajar prediction gitu ya selalu pengen bisa memprediksi saham ya. Tapi basically prediksi saham itu diyakini tidak mungkin ya karena itu gejala psikologis dan artinya orang yang bisa memprediksi saham pasti either kaya raya ya atau dia kriminal ya karena dia melakukannya ilegal ya dengan insider information gitu. Ya, jadi eh, melakukan prediksi COVID pada saat pandeminya lagi berjalan itu juga susahnya setengah mati ya karena Bapak Ibu bisa bayangkan ya persoalannya sederhana. Kalau saya pakai data-data misalnya waktu lagi di fase alfa untuk meramal fase delta, virusnya aja udah berubah ya variannya ya tingkat kadar penularannya maupun kadar mematikannya berubah juga ya sehingga data-data saya apapun yang saya punya itu ya pasti salah karena virusnya aja berubah ya. Lebih rumit dari itu, setiap negara punya pendekatan tertentu ya. Either dia lockdown, dia vaksin seberapa gencar dan lain sebagainya. Itu mengakibatkan pergerakan fenomena tersendiri lagi begitu ya. Sehingga basically sangat sulit ya. Kalau bapak-bapak ibu mau coba bisa aja ya pakai fase waktu alpha berusaha ngeramal delta atau fase delta berusaha ngeramal omikron gitu ya. Saya tunjukkan ya beberapa contoh juga ya, tapi basically Bapak Ibu harus mengkompensasi karena berarti data itu salah ya. Artinya Bapak Ibu harus mengkompensasi misalnya seberapa mematikan virusnya dengan faktor pengali begitu ya. Atau seberapa lebih menular ya. Itu dan lalu komplikasi yang lain adalah begitu orang terjangkit dia kan sampai apa virusnya apa mengakibatkan simptom ya itu mungkin makan 1 minggu atau 2 minggu ya jadi katakanlah Bapak Ibu meramal sesuatu yang kayaknya sederhana banget dari angka kasus mau meramal kematian gitu ya tapi ada variabel waktu di situ fenomenanya lagi bergerak ya
maka Bapak Ibu harus memperhitungkan bahwa angka kematian itu ada delaynya terhadap angka kasus. Karena orang kena, dia 2 minggu kemudian mungkin baru meninggal karena berusaha dirawat, masuk rumah sakit dan lain sebagainya. 2 minggu kemudian baru meninggal. Berarti ada delay mungkin antara 10 sampai 14 hari dari data kasus sampai jadi angka kematian gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus dipertimbangkan ya kalau Bapak Ibu melakukan prediction, sehingga memperumit situasi simply karena ada data pergerakan waktu juga ya. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu merasakan waktu melakukan clustering ya, Bapak Ibu beberapa kelompok tidak take care bahwa data yang Bapak Ibu lihat itu sebenarnya ada pergeseran, bukan cuma data negara dengan faktor atau variabel tertentu, tapi waktu, ada tanggal di situ. Ya sehingga kalau Bapak Ibu nggak pilih satu tanggal tertentu dan negara tertentu dari data Bapak Ibu ngelihat rentetan hari ini, besok, lusa dan seterusnya begitu ya, sehingga kayak ada ular yang bergerak begitu di datanya Bapak Ibu itu ya kalau Bapak Ibu melakukan clustering gitu. Nah itu apa, bikin data clustering Bapak Ibu itu nggak bersih ya. Kalau Bapak Ibu lihat contoh-contoh saya, biasanya saya pilih tanggal tertentu, lalu dari banyak negara di clustering terus jadi awan klasternya. Begitu ya, karena saya membandingkan data itu di tanggal tertentu. Ya. Nah, kita apa? Saya tunjukkan tabnya dulu. Ini ya tempat itu tadi ya. Jadi COVID prediction ini tab yang Bapak Ibu nanti akan berusaha perhatikan dengan lebih baik ya. Ada data codingnya dan data mentahnya juga. Data mentahnya ini saya sediakan kalau Bapak Ibu download dari tanggal 22 November 2022 ya. Pada saat secara apa pertimbangan dianggap COVID itu udah selesai lah. Ini di fase akhir dari Omicron ya. Karena kalau diambil datanya sekarang, Bapak Ibu coba download datanya nggak apa nggak menarik lagi karena udah nggak ada pencatatan kasus dan apa kematian yang baik-baik di situ ya. Nah, lalu di tab ini ada ini ya diskusi-diskusi dari yang lalu ya, terutama juga ketika apa pandeminya masih berjalan sehingga ada percobaan-percobaan meramalkan apa berdasarkan waktu ya, tapi keberhasilannya rendah ya. Lalu di sini ada link ke arah semacam manual Python ya tentang linear regression. Ya, jadi ini mungkin Bapak Ibu kalau kesulitan memahami apa algoritmanya bisa baca bagian ini. Ada penjelasannya lengkap, berikut contoh-contoh apa codingannya gitu ya. Tapi contoh codingannya kan Bapak Ibu tinggal download apa codingan saya terus di play di Jupyter Notebook langsung bisa kelihatan juga sih ya. Nah, ini saya mau menunjukkan gambar ini ya. Jadi banyak orang yang bilang ya, Bapak Ibu juga udah di question hunt itu menuliskan ya, bahwa kita punya data ya, orang pikir data itu berharga ya, tapi sebelum kita mengolah sampai bisa menghasilkan semacam pemahaman insights tertentu ya terhadap fenomenanya, misalnya untuk melakukan prediction gitu ya, sebenarnya data itu nggak ada gunanya apa-apa. Ya, jadi eh, di question hunt satu apa topik tertentu ya, Bapak Ibu menuliskan waktu lagi apa kuliahnya Pak Andre Wijaya, Bapak Ibu menuliskan bahwa data analytics itu bisa deskriptif, prediktif, dan preskriptif. Ya, jadi deskriptif itu yang paling sederhana ya, cuman oh ini yang paling banyak misalnya pelanggan ini dan seterusnya gitu ya. Itu nilainya rendah ya, nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa melakukan prediction, begitu ya, bisa mempredik sesuatu, katakanlah pandemi ya. Kalau Bapak Ibu bisa untung 2 minggu ya, misalnya, terus ada kebijakan negara, vaksinasi, rumah sakit disiapkan dan lain sebagainya, 2 minggu itu bisa banyak sekali nyawa yang diselamatkan gitu ya. Atau kalau dalam konteks perusahaan, kalau bisa memprediksi ada peningkatan demand, ada memprediksi apa fraud begitu ya. Hal-hal itu bisa sangat menolong ya untuk operasional perusahaan gitu ya. Jadi prediction itu kalau kita bisa lakukan menghasilkan pemahaman baru berguna tuh datanya. Sisanya data itu sampah ya, nggak berguna ya. Jadi di dalam kasus perusahaan ya, Bapak Ibu harus bisa menggaruk datanya baik-baik ya, mengumpulkan
sehingga bisa dalam bentuk yang cukup bersih untuk digunakan. Habis itu melakukan prediction pakai linear regression yang paling sederhana ya. Lalu begitu ada pemahaman, lalu pemahaman itu sejalan dengan waktu terkumpul banyak ya, baru Bapak Ibu bisa mencapai level yang paling tinggi yaitu preskriptif ya. Punya semacam resep ya, prescription ya untuk kebijakan jangka panjang gitu ya. Tapi paling nggak harus bisa predik dulu gitu ya, baru hal-hal itu jadi ada gunanya begitu ya. Dan kalau Bapak Ibu lihat manual Python yang tersedia linknya itu ya, prediction itu secara matematika adalah seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu punya titik-titik data, lalu titik-titik data ini ya, sumbu X katakanlah meramalkan sumbu Y, gitu ya. Jadi ada data di sumbu X meramalkan sumbu Y. Nah, titik-titik data ini kan biasa scattered ya, tersebar dan ada noise-nya ya, karena misalnya data pandemi ya, apa benar ya orang itu apa semua yang ter apa tertular dites ya dan mencatatkan datanya. Belum tentu ya, ada juga orang yang di rumah aja diam-diam ya. Jadi data kita itu noisy sebenarnya ya. Terus apa benar ya semua yang meninggal itu habis itu dites lagi terus dia meninggalnya karena COVID gitu ya, atau sebenarnya dia meninggalnya karena sebab yang lain gitu ya misalnya. Jadi baik di sumbu X maupun di sumbu Y data kita kotor. Nah, regression itu adalah pendekatan matematika ya yang rumusnya cukup well known ya kalau Bapak Ibu belajar analisis numerik atau apa eh, statistik ya. Itu kita menarik garis lurus dengan asumsi bahwa garis lurus ini sedemikian sehingga jarak dari titik-titik data kita ke garis lurus itu jaraknya secara kuadratis minimal gitu ya. Jadi dengan demikian memang data kita ada noise-nya, tapi garis kita itu yang paling dekat merepresentasikan seluruh data kita. Sehingga kalau garis ini kita punya, kita ambil sumbu X manapun ya, kita bisa meramalkan Y-nya berapa gitu ya. Nah, jadi dengan cara demikian ya, Bapak Ibu punya paling tidak dua variabel, dan kalau Bapak Ibu punya teori bahwa variabel yang satu meramalkan variabel yang lain, Bapak Ibu bisa berusaha predik ya. Seberapa bagus prediksinya itu tergantung dari kebersihan data kita, tergantung dari teori kita itu benar atau tidak ya menghubungkan dua variabel itu. Ya, tapi kalau secara teori Bapak Ibu nggak bisa membayangkan bahwa variabel itu berhubungan ya secara teoritis, kita tuh bisa data apapun kita tuang ke algoritma regresinya, terus ada hasilnya. Tapi tidak berarti bahwa hasil itu yang satu meramalkan yang lain. Nanti kita lihat ya contohnya ya. Karena interpretasinya bisa salah. Ya, kalau secara teori nggak logis ya. Apa X itu meramalkan Y gitu ya. Jadi misalnya kita punya data jumlah tikus di Indonesia ya. Terus kita punya data juga jumlah doktor di Indonesia yang punya gelar S3 gitu ya. Terus kita regresi aja ya. Sumbu X-nya dari tahun ke tahun terhadap sumbu Y-nya gitu ya. Atau di setiap kota atau apa gitu ya. Itu akan ada hasilnya, regresinya. Tapi tidak berarti bahwa jumlah tikus itu meramalkan jumlah dokter di Indonesia. Karena secara teoritis nggak ada link itu ya, nggak logis gitu. Tapi nanti keluar angkanya. Karena mesin regresi kita, machine learning kita bisa ya menelan data-data itu dan memproses matematika. Jadi butuh sensitivitas tertentu ya, apakah secara teori ini masuk akal atau enggak. Gitu, ya. Nah oke, di sini ya di link itu ya juga Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa ada derajat kebaikan dari regresi ya. Jadi misalnya kalau garisnya scattered kayak gini ya tersebar seperti ini lalu regresinya seperti ini ya. Ini sebenarnya kelihatan errornya besar gitu ya. Tapi kalau kita pakai regresi yang tidak linear ya, misalnya ya regresinya parabolik gitu ya. Ini mendekati titik-titik ini lebih baik nih ya, dan kita lihat ada derajat R square ini ya. R square ini artinya seberapa besar perubahan di sumbu X bisa meramalkan perubahan di sumbu Y ya. Ini makin besar makin mendekati satu berarti hasil prediksinya makin bagus ya. Ini 0,09 kecil banget ya. Begitu ini garisnya dirubah non linear ya.
Ini jadi 0,77 ya. Jadi meramalkan X-nya meramalkan Y lebih tinggi gitu ya. Nah, ini lebih tinggi lagi nih. Jadi bukan cuman parabolik ya, tapi hiperbolik ya, ini orde tinggi gitu ya. Kalau kita paksa lagi ordenya bisa nih melewati semua titik, R square-nya satu gitu ya. Jadi seolah-olah X ini meramalkan Y dengan sempurna ya. Tapi sebenarnya pada saat demikian ya, kita tuh seolah-olah berasumsi titik data kita ini nggak ada errornya, nggak ada noise-nya sama sekali. Padahal kan sebenarnya selalu titik data kita itu ada noise-nya. Ya jadi kalau kita ngefit garis regresi kita sampai overfitting kayak gini ya, artinya kalau dia overfitting, dia terhadap data training itu sangat lekat. Tapi nanti kalau dia lihat data yang lain dia belum pernah lihat, akurasinya rendah gitu ya. Jadi kalau kita ngetrain machine learning kita sampai overfitting ya, artinya dia tuh jago kandang gitu. Jadi fenomena overfitting itu ya sesuatu yang kita pingin hindari. Ya, jadi kalau R square-nya sangat tinggi mendekati satu, ada kemungkinan mesin kita itu udah overfitting ya waktu di training. Nanti dia meramalkan data yang sebenarnya yang dia belum pernah lihat, data testing kita akurasinya itu anjlok begitu. Ya. Nah, lalu kalau dari segi apa codingan-codingannya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya di link itu. Saya pingin langsung masuk menunjukkan contoh codingan yang saya sediakan di Learn ya, supaya Bapak Ibu bisa lihat juga ya dan nanti bisa coba-coba pakai itu ya untuk belajarnya juga ya. Jadi saya tunjukkan yang meramal data total ya. Itu lebih mudah karena bukan berdasarkan pergerakan waktu ya. Jadi ini kembali apa codingan Python-nya yang seperti biasa mirip dengan waktu lagi clustering ya. Jadi sengaja saya pakai contoh-contoh yang sangat minimalis sekali ya, nggak banyak teknik-teknik yang rumit ya. Kalau Bapak Ibu tanya ChatGPT dan apa, bisa aja ada codingan yang lebih rumit. Tapi ini simply ngimport modul-modulnya, baca datanya dari covid.csv ya, pilih lokasinya yang tertentu. Kalau ini untuk plotting biasa aja ya. Problemnya di awal data di dua negara itu seperti Bapak Ibu udah tahu panjangnya beda karena waktu mulai mencatatkan data berbeda misalnya di Indonesia sama UK sehingga ini ada eh, memotong panjang data supaya sama di trimming terus diambil dari data terakhir mundur berapa bulan ya. Jadi ini tahun 2022 kalau mundur 24 bulan berarti mundur 2 tahun ya. Berarti mundur 2 tahun tuh sampai tahun 2021 ya agak di awal sehingga kita bisa lihat ini ada apa gunungan delta dan gunungan omikron gitu ya ini tipikal data yang apa terjadi di UK sama Indonesia ya. Lalu ini saya plotting juga data vaksinasinya ya ini untuk percobaan. Nah Bapak Ibu perhatikan juga ya di sini misalnya di bagian yang ini saya tuh mulai memilih tanggal tertentu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu nggak berurusan sama data yang belerot begitu ya, karena tanggalnya banyak ya. Saya pilih ini lokasi tanggal 1 Mei 2022. Ya, itu pertengahan 2022 itu Omikron udah agak rendah sebenarnya. Ya. Lalu dari data frame ini saya pilih hanya beberapa parameter aja ini yang dipakai untuk prediksi ya, yaitu total kasus, total kematian sama total vaksin. Ya. Lalu ini misalnya dipilih lokasinya Indonesia ya. Nah ini kalau apa total kasusnya berusaha di print gitu ya, terus di print dari yang paling apa ini total kasusnya ya. Eh, Kalau di print berdasarkan abjad aja Afghanistan, Afrika, Albania begitu ya, ini sembarang berarti ada total kasus, total kematian ya. Tapi kalau di sort ya, nanti dia bisa di sort dengan apa angka kasus tertentu ya sort values ini ascending sama dengan false ya berarti yang paling besar duluan begitu ya. Nah lalu ini di plot gitu aja ya. Eh, di dalam plottingan ini ya misalnya
pakai scatter plot ya. Jadi ada total kasus, lalu total deaths dan total vaksinasi begitu ya. Jadi ini ada total kasus, total death, total vaksinasi di plotting aja tiga dimensi semacam itu. Lalu yang merah ini Indonesia ya di plot terpisah. Ini latihan plotting-plotting biasa aja sih sebenarnya gitu ya. Nah, lalu kita kalau mau mulai prediksinya ya, ini kita pilih lagi ya untuk prediksi katakanlah dua variabel ya. Ini percobaan yang sederhana sekali. Kasus, angka kasus ya, angka kasus total meramalkan angka kematian. Ya, jadi dipindahin ke data frame 4 ya, lalu bisa di print ya ininya, datanya supaya kelihatan ya ini total kasus, total kematiannya berapa, total kasus, total kematiannya berapa ya. Lalu yang nggak ada angkanya di drop ya supaya bersih ya. Nah, lalu abis itu baru kita masuk ke predictionnya. Jadi ini membersihkan data sedikit ya, mengurutkan angkanya dua variabel aja ya. Nah, caranya melakukan prediction adalah misalnya kepada sumbu X kita masukin dari data frame itu angka kasus. Lalu kepada sumbu Y kita masukkan angka kematian ya. Terus dari modul ini scikit-learn-nya kita ambil modul trend test split. Trend test split ini ya menunjukkan berapa banyak dari data kita kita pakai untuk training dan sisanya untuk testing. Ya ini 2/3 sepertiga ya. Jadi untuk test size-nya ini sepertiga, berarti 2/3-nya kita pakai untuk training gitu ya. Lalu kita panggil modulnya ini linear regression ya, garis linear regression kita fit ya yang X train, X test, Y train, Y test ya. Jadi dengan memasukkan ke modul trend test split ini, data kita X dan Y ini di split menjadi X buat training, Y buat training ya. Lalu ada X buat testing dan Y buat testing gitu ya. Jadi dengan data training itu XY ya, garis regresinya itu dibuat. Ya, habis itu garis regresinya akan dites dengan sepertiga data sisa untuk menghasilkan Y testingnya. Begitu ya. Jadi di sini kita panggil linear regressionnya untuk ngefitting garisnya pakai data X train dan Y train. Lalu ini bisa ada koefisien-koefisiennya, apa hasil-hasil regresinya dari garis yang terbentuk itu. Lalu kita pakai data X testing ini ya untuk melakukan prediksi menghasilkan Y predik ya. Angka Y yang dari prediksi X test ya. Jadi X testnya dikasih ke garis regresinya menghasilkan Y predik ya. Nah, lalu Y prediknya bisa kita plot berdasarkan terhadap Y testing ya. Sedangkan X train Y train ini kita bisa plot pakai Seaborn ya. Ini kita apa ambil modul tertentu ya. Kita import Seaborn. Terus kita bisa plot garis regresinya ya sehingga kita bisa dapat kurva yang kayak gini nih. Ini pakai modul Seaborn itu ya. Terus kita lihat sumbu X-nya ini angka kasus, sumbu Y-nya angka kematian. Terus kita bisa lihat plottingan garis regresinya. Ya, jadi Seaborn ini bisa dipakai kalau kita punya dua variabel ya, X meramalkan Y. Jadi garis scatter plot ini yang pakai Seaborn ini menunjukkan kurang lebih kita tuh punya teori kayaknya masuk akal ya bahwa angka kasus kalau makin banyak angka kematiannya makin banyak juga. Secara teoritis memang begitu ya sehingga kalau di suatu negara angka kasusnya naik, angka kematiannya naik juga gitu ya. Dan kalau kita ini lihat R square-nya ya, ini dari hasil Y-test dan Y-predict, kalau dibandingkan lalu kita lihat R square-nya, ini R square-nya adalah 0,24. Ya, lalu plotan yang merah ini adalah prediction-nya, yang biru adalah kasus testingnya gitu ya. Nah ini 24,8% adalah R square-nya, artinya seberapa persen perubahan di X meramalkan perubahan di Y adalah 24,8%. Ya. Jadi angka kasus itu meramalkan angka kematian hampir 25%. Sisanya 75% datang dari mana? Ya tergantung hal-hal yang lain ya karena ada komorbid atau enggak ya. Apakah perawatan di rumah sakit cukup atau enggak gitu ya. Kan kalau lagi pandemi rumah sakit tuh kayak zaman perang ya. Kadang-kadang pasien tuh harus dipilih-pilih ya yang mana yang masih bisa punya
opportunity hidup yang mana udah rawat di rumah aja gitu ya karena nggak bisa diterima lagi gitu misalnya ya, atau tabung oksigennya kurang atau terbatas atau apa gitu ya. Jadi faktor lain tuh banyak, tapi angka kasus itu sendiri meramalkan hampir 25% dari angka kematian. Ya, jadi logika pemahamannya tuh seperti itu tuh melakukan predictionnya. Ya. Coba kita lihat lagi ya kasus lain ya supaya menghemat waktu. Terus Bapak Ibu nanti bisa lihat recordingnya untuk lihat ya gimana eh, codingnya itu jalan. Bisa coba-coba juga ya. Misalnya kita mau lihat ya apakah total vaksin meramalkan total kematian ya. Jadi pilih dua variabel lagi, dibersihin ya. Terus dimasukin trend test split lagi ya. Sama sepertiga data buat testing, 2/3 buat training ya. Tapi kali ini total vaksin sama total kematian ya. Terus kita plot lagi. Nah, ini ya, kalau Bapak Ibu lihat plotnya ya, kayaknya sumbu X ini total vaksin ini meramalkan total kematian juga karena makin apa ada garisnya ya walaupun mungkin nggak setegas tadi ya. Ini juga R square-nya cuma 13% gitu ya. Nah, tapi kalau garisnya kayak gini ya, kalau Bapak Ibu kurang hati-hati ya, secara teoritis nanti Bapak Ibu berpikir bahwa vaksin itu yang menyebabkan kematian. Padahal mekanismenya bukan gitu. Vaksin itu menolong untuk menghindarkan kematian justru, tapi data kita kalau kita plot pakai seaborn kayak gini. Ya kalau kita jalanin prediction-nya ya, kita fitting, bikin garis regresinya ya, terus kita apa plot data Y prediction-nya, itu juga ya lebih jelek sih ya kelihatan ya. Ini yang merah prediction-nya, yang biru data actualnya ya, merah ini ya predik. Terus kalau kita lihat R square-nya ini 13% itu tadi. Ya, jadi kelihatan lebih jelek ya. Kalau di training 14%, tapi di testingnya 13%. Nah, tapi bahwa kalau kesimpulan kita vaksin menyebabkan kematian, ya itu kesimpulannya salah. Yang terjadi sebenarnya apa? Kenapa kalau di satu negara itu angka kematiannya tinggi, angka vaksinnya tinggi juga? Ya, itu penyebabnya adalah gini. Kalau negara itu angka kematiannya melonjak dahsyat ya. Misalnya Bapak Ibu kalau ingat di Jakarta ya, waktu lagi fase Delta ya, tahun 2021, habis libur Lebaran, itu tiba-tiba korban tuh berjatuhan sangat banyak karena Delta itu masuk ke dalam puncaknya di Indonesia ya, bulan Juli, bulan Agustus itu ya. Yang terjadi adalah itu tukang di yang kerja di pemakaman itu kayak kerja nggak berhenti berhenti, rumah sakit penuh, orang sakit mau dirawat aja nggak bisa gitu ya. Terus semua orang panik. Di dalam kepanikan itu orang banyak yang kenal kenalannya atau keluarganya yang meninggal, sehingga rame-rame orang pergi vaksin. Ya, jadi vaksin itu meningkat ketika angka kasus itu meningkat juga dan menghasilkan banyak kematian. Kalau oh ya kasus naik tapi nggak ada yang mati dan lain sebagainya, orang nggak rebutan pergi vaksin, gitu ya. Jadi memang fenomenanya adalah angka vaksin naik, angka kematian naik juga. Tapi yang terjadi adalah gara-gara banyak yang mati, terus orang rebutan mau vaksin dan pemerintah mati-matian turunin vaksin gratis sebanyak-banyaknya supaya terjadi perlindungan, gitu ya. Tapi kenyataannya adalah vaksin itu melindungi dan mengurangi korban kematian. Cuman kan itu ada efek waktunya ya pada saat lagi puncak-puncaknya ya tingkat kematian tinggi-tingginya pada saat itu juga baik pemerintah maupun masyarakat tuh ngebut mau vaksin gitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi nih prediction satu lagi contoh ya. Kalau total vaksinasi dan total kasus ya meramalkan kematian ya. Jadi ini adalah contoh di mana variabelnya ada dua ya. Kalau tadi variabel peramalnya cuma ada satu, cuma sumbu X doang ya. Ini masih bisa diplot pakai seaborn nih. Kalau kita punya dua faktor ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah nanti kalau dimasukin X-nya total vaksin dan total kasus, sumbu Y-nya yang berusaha diramalkan adalah total kematian. Ya, jadi ini contoh yang dua variabel X gitu ya. Itu bisa juga, cuman nggak bisa diplot pakai seaborn. Jadi kita nggak bisa lihat garis regresi itu di tengah titik data kita karena plotnya itu kan jadi tiga dimensi ya. Tapi regresi ini bisa variabelnya bisa sebanyak-banyaknya sih. Jadi dimensi itu bisa 5, bisa 7, terserah ya. Saya mau pilih
variabel yang mana nih. Dalam hal ini saya contohinnya dua aja, total vaksin sama total kasus meramalkan total deaths. Harusnya logikanya R square-nya itu lebih tinggi daripada misalnya total vaksin doang. Tadi kalau total vaksin doang 13% ya. Kalau total kasus doang tadi meramalkan kematian itu berapa? 24%, 25% ya. Kalau kita pakai vaksin dan pakai kasus meramalkan kematian ya, kita plot sumbu X-nya dua, dua variabel, meramalkan sumbu Y total kematian, satu variabel gitu ya. Kita plot, maka kita ketemu R square-nya ini waktu training 43%. Ya, tapi waktu testing 23%. Ya, lebih tinggi sih daripada vaksinasi doang, karena vaksinasi doang tadi ini ya, cuma 13 persenan. Tapi kalau total kasus doang tadi sekitar 25 persenan. Ini malah apa kurang lebih malah menurun sedikit ya 23 persenan ya. Jadi apa dinamika vaksin ya terhadap angka kematian itu rumit begitu ya. Angka kasus lebih jelas ya meramalkan angka kematian karena kalau kasusnya meningkat pasti kematiannya meningkat juga. Vaksin itu yang lebih lebih tricky ya. Tapi paling tidak kalau kita coba dua variabel aja tadi meramalkan 13%. Ya. Tapi mungkin itu tadi ya pengambilan kesimpulannya adalah kalau angka kematian itu naik lebih banyak, maka yang divaksin juga jadi lebih banyak ya. Begitu fenomena yang secara teoritis lebih bisa rasional ya, dibanding sebaliknya bahwa vaksin itu yang menyebabkan kematian. Ya. Nah, itu beberapa contoh prediksi ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti bisa ya melakukan prakteknya pilih variabel jumlahnya berapa silakan dicoba terus coba melakukan prediksi itu ya. Eh, yang apa biasa di apa ditenggarai menolong menurunkan angka kematian sih lockdown sama vaksin ya. Tapi angka kasus kan selalu ada juga jadi bisa menjadi parameter yang dipilih. Terus Bapak Ibu bisa lihat lagi variabel apa aja yang tersedia di tengah tumpukan data yang sangat masif itu ya, data pandemi itu yang Bapak Ibu bisa menghasilkan pemahaman-pemahaman yang menolong ya untuk apa kalau ada pandemi lagi terus Bapak Ibu harus bikin kebijakan terhadap apa penanggulangannya gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan contohnya cukup. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu rasa kurang cukup dan ada apa yang perlu diketahui, Bapak Ibu bisa nonton semua recording-recording yang lain yang tersedia di Learn. Terus nanti pada saat apa deadline projectnya, Bapak Ibu boleh silakan mengumpulkan lagi ya di forum yang udah tersedia juga di Learn. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita berpisah? Saya izin bertanya, Pak. Iya Pak. Tadi waktu di codingan yang prediction saya agak tertinggal. Bapak kan awal di codingan awal itu ngeplot dulu ya data Indonesia sama United Kingdom yang kayak waktu clustering Iya, iya. Itu sih sebelumnya. cuman buat testing datanya benar atau enggak kalau Oh, disedot, diplot. Jadi itu semacam apa? Standar lah, standar yang berarti dilakukan. COVID prediksinya tadi tidak ada hubungannya sama lokasi tertentu ya, Pak? Itu data total case seluruh negara atau itu Indonesia saja atau? Nah, itu ya yang tadi diplotting itu data seluruh negara tuh. Ya, Oh, jadi oke. artinya yang dibandingkan, yang dipredik ya misalnya adalah seberapa kasus di banyak negara itu terhadap kematiannya. Gitu karena yang diambil tuh tanggal tertentu ya pada saat Mei 1 Mei 2022. Tapi ya cara mendesain prediksinya bisa macam-macam ya. Bisa di negara tertentu aja terus ambil variabel tertentu tanggalnya di spread ya. Eh, Lalu kalau Bapak Ibu lihat recording yang lalu-lalu ya, ada percobaan-percobaan meramalkan, ya katakanlah ya, saya punya data alfa sampai 2 minggu yang lalu. Saya bisa ngeramal nggak besok jumlah kasusnya atau jumlah kematiannya berapa gitu ya. Nah itu waktu melakukan regression fittingnya ya, bagian shuffle-nya itu harus diatur ya parameternya sama dengan false supaya data itu nggak diacak waktu nge-training machine learning-nya. Jadi kalau data itu nggak diacak, rentetan waktu itu masih masih tertata gitu sehingga Bapak Ibu bisa berusaha melakukan apa prediksi terhadap waktu ya.
Tapi prediksi terhadap waktu itu ya harus pakai logika variabel apa menyebabkan variabel apa. Jadi nggak bisa sumbu X-nya itu waktu begitu aja. Ya karena kalau sumbu X-nya waktu begitu aja, waktu itu kan nggak menyebabkan orang mati. Ya jadi selalu logikanya adalah variabel X tertentu mengakibatkan variabel Y tertentu, bukan waktu yang menyebabkan variabel Y gitu. Ya. Nah itu coba dilihat recordingnya, coba dipikir-pikir ya. Artinya mendesain prediksinya seperti apa, pakai variabel apa, di negara mana aja atau mau semua negara ya itu tetap ada derajat kebebasan tertentu tuh. Yang mudah-mudahan karena Bapak Ibu udah clustering nggak terlalu gampang lagi lihat data ya. Tapi kalau apa agak bingung ya diskusi ya sama teman-temannya karena latihan kita di data analytics ini adalah latihan memang menelan data yang besar, masif, bikin bingung gitu ya. Terus kita harus coba kuasai sampai menghasilkan pemahaman tertentu sih terhadap fenomenanya. Itu memang bagian dari latihan kita juga. Ya, ya mudah-mudahan menjawab ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh, terus satu lagi, Pak. Ya, Pak. Eh, di recordingan Bapak yang sebelum-sebelumnya, Bapak mention kalau ketika kita prediction, di atas 50% itu dianggap berhasil. Apakah ini termasuk parameter dari penilaian eh, kelompok-kelompok yang sekarang? Kalau kita ngambil variabel benar, itu jadi nilai tambah atau tidak, Pak? Jadi gini, eh, kayak tadi ya, vaksinasi meramalkan kematian itu sekitar 13% ya. Tapi kan fenomenanya kebalik ya, bukan vaksinasi itu yang bikin kematian gitu ya. Itu 13% aja tuh R square-nya ya. Lalu kayak tadi kasus meramalkan kematian. Kan udah jelas sebenarnya ya bahwa kasus itu secara teoritis memang punya pengaruh keras terhadap kematian. Karena kalau angka kasus naik ya angka kematian naik juga ya seiring dengan itu begitu ya. Tapi R square-nya itu 25%. Jadi persoalan ramal-meramal ini sulit gitu. R square 25% itu udah cukup gede karena link teoretisnya ya antara angka kematian terhadap angka kasus terhadap angka kematian itu kan hampir pasti gitu ya. Cuman tentu tetap ada ketidakpastian karena kan ada orang yang lebih banyak komorbid, ada yang enggak dan setiap badan itu bereaksi terhadap virusnya berbeda daya tahannya dan seterusnya ya. Jadi 25% itu udah tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu merasa ya, oh saya bisa ngeramal 90% lebih gitu ya. Itu hebat sekali saya bisa berhasil. Enggak juga. Justru di situ kita harus hati-hati. Kalau angka itu sangat tinggi ya, jangan-jangan desain prediction saya salah. Kenapa? Karena jangan-jangan sumbu X sama sumbu Y itu berhubungan sedemikian rupa atau terkait dengan variabel yang sama sehingga saya tuh meramal hal yang sama aja gitu sumbu X sama sumbu Y-nya gitu. Ada istilahnya ya secara statistik ada collinearity. Ya jadi sumbu X-nya bergerak bersamaan dengan sumbu Y gitu. Misalnya apa berat badan sama tinggi badan gitu misalnya ya. Jadi prediksi yang sangat tinggi itu bukan sesuatu yang berarti berhasil ya. Kalau R square-nya sangat tinggi, jangan-jangan itu ada kesalahan berpikir gitu. Eh, jadi di sini tuh yang dituntut ya adalah juga secara hati-hati memikirkan sebenarnya apapun data yang saya tuang ke machine learning saya dan hasilnya ya itu secara teoritis masuk akal atau enggak gitu ya. Jadi jangan bangga gitu kalau angka angka itunya tinggi ya. Dan kalau di atas 90% saya curiga itu salah sih. Salah mikir sih gitu. Kalau apa di 50% itu udah berhasil ya sebenarnya karena 50% itu lebih tinggi daripada ngelempar koin ya kalau kalau misalnya kemungkinannya cuman apa A atau B gitu ya digital terus ngelempar koin itu kan 50% ya. Kalau saya meramal pakai logistic regression terus 65% gitu ya, itu udah berhasil gitu ya. Jadi kalau 90% malah kemungkinan salah mikir itu gitu ya. Nah, jadi menikmati itu ya, prediction itu harus ada kehati-hatian tertentu. Itu bagian dari proses belajarnya juga. Jadi nanti kalau di perusahaan, Bapak Ibu ngadapin data serius betulan, terus berusaha memahami, berusaha prediksi dan lain sebagainya, coding dan nuangin data ke dalam machine learning itu mah persoalan gampang ya eh, punya feeling gitu ya. Ini prediksinya benar atau enggak ya. Atau saya ini lagi takabur ya melihat sesuatu fenomena yang salah paham gitu ya. Nah, di situ tuh latihan yang sesungguhnya. Di situ yang membedakan data analis yang beneran
sama data analis yang apa mabuk gitu ya, itu perbedaannya seperti apa gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih, Pak. Oke. Saya rasa cukup ya, Bapak Ibu. Dengar lagi aja recordingnya, dicobain codingannya. Kalau ada pertanyaan tambahan atau apa, bisa aja nanya di grup WA ya, kalau sampai mendesak ya. Tapi mudah-mudahan diskusi dengan teman dan apa coding yang tersedia untuk dicoba dan recordingnya bisa cukup ya untuk pengerjaan project. Thank you Bapak Ibu. Selamat istirahat, selamat malam.